Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan, kasih dan kesetiaan-Mu Bapa yang terus kami rasakan hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini kami bawa hati kami, segenap keberadaan kehidupan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami hendak menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus beracaralah atas ibadah pada saat ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimasyurkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berdoa, dan kami buka dan habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan. Hari demi hari sudah kita rasakan. Amin. Haleluya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Pemeliharanya tetap untuk selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Dia bukan cuma Tuhan buat hidup kita, tapi dia juga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita. Haleluya. Dia Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu kita semua. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut.
untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Shalom Victorious People, sukacita sekali kita dapat berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer di hari yang berbahagia yang dijadikan Tuhan untuk memberkati dan menyertai kita sehingga kita akan mengalami segala yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan mengawali kehidupan dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak Victorious People untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang heran dan ajaib ya Tuhan. Engkau memberikan kehidupan yang baru kepada setiap kami, sehingga kami akan mengalami Engkau lagi di sepanjang hari ini. Bersama dengan Roh Kudus-Mu, kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang akan membawa kami ke dalam kedewasaan, karena kami juga selalu ingin mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menerangi langkah kami, yang menuntun jalan-jalan kami, dan yang akan menguatkan kami, sehingga kami akan menjadi pribadi yang berkemenangan, senantiasa memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Victorious People yang diberkati Tuhan, kehidupan kita tidak senantiasa baik-baik saja. Tidak selamanya kita akan mengalami segala sesuatu yang cocok dengan kita. Ada kalanya kita mengalami keberhasilan, tetapi ada kalanya kita juga bisa mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan di kala kegagalan hadir dalam kehidupan kita, keadaannya sangat-sangat tidak menyenangkan. Mungkin kita melihat kehidupan kita kacau balau, berantakan, rata tanah, tidak karu-karuan, yang pada akhirnya membuat kita putus asa, patah semangat, stres, depresi, dan tidak sedikit juga yang pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi saya mau berkata pada kesempatan hari ini bahwa iman kita mengenal di dalam Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang sukar. Dalam arti kehidupan apapun yang kita miliki hari ini, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita.
Mungkin hari ini engkau berkata, rumah tanggaku sudah berantakan, kami berpisah, anak-anak pergi kemana tidak karu-karuan, ekonomiku bangkrut, hutangku banyak, pokoknya semuanya kacau balau. Ya sudah tidak lagi ada harapan untuk diselamatkan. Tapi saya mau katakan sekali lagi bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup bahkan menumbuhkan segala sesuatu, menjadikan sesuatu menjadi baru. Nah, untuk itu mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita bahwa di dalam tangan Tuhan segala sesuatu mungkin. Apalagi saya mau sampaikan ada salah satu ayat di dalam firman Tuhan, bagi Tuhan buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkannya dan sumbu yang pudar tidak akan pernah dipadamkannya. Jadi apapun kondisimu hari ini, Victorious People, dengar baik bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kerjanya supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, mengalami kebangkitan, restorasi di dalam Tuhan. Saya mengajak Anda untuk memperhatikan kisah dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Ini adalah pasal yang menceritakan tentang penciptaan. Pada mulanya dunia ini diciptakan dan bagaimana sistemnya, bagaimana tahapannya ini bisa menjadi berkat untuk membangun kembali kehidupan kita. Saya akan mengajak Anda untuk membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat Victorious People, Alkitab menggambarkan sebelum diciptakan bumi itu berantakan, gelap, kosong. Sama seperti kehidupan kita yang mungkin sedang berada di dalam kegelapan, kegagalan. Hidup kita kosong, hidup kita berantakan, tidak ada bentuknya. Sehingga ketika kita melihat situasi yang seperti itu, kita lebih berkata bahwa hidupku tidak ada pengharapan. Hidupku tidak ada jalan keluarnya, semuanya sudah selesai. Tetapi lihat apa yang dikerjakan Tuhan. Dengan kondisi langit dan bumi yang kosong, gelap, tidak beraturan, maka di akhir dari cerita kita tahu menjadi sebuah tempat yang luar biasa, Taman Eden yang luar biasa. Nah, mari ikuti berikutnya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini sesuatu yang penting, Victorious People. Ketika hidupmu kacau, ketika hidupmu tidak terarah, kosong, gelap, dan lain sebagainya. Ada banyak orang mencoba untuk memperbaiki dirinya, menghidupkan kembali keadaannya, tetapi dengan cara-cara dunia. Ada orang yang kemudian datang kepada kuasa kegelapan untuk mendapatkan pertolongan secara instan bagi ekonominya, rumah tangganya, jodohnya, hidupnya, dan lain sebagainya. Ada orang yang menghalalkan segala cara agar cepat-cepat ekonominya dipulihkan, dia korupsi, dia manipulasi, dia tipu sana sini dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin ingin cepat-cepat saja membina rumah tangga sehingga dia tidak pandang siapakah pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pokoknya maunya instan dengan caranya sendiri. Nah, Victorious People, Alkitab tegas mengajarkan kepada kita ketika Tuhan akan mengubah satu situasi yang buruk kepada situasi yang lebih baik, yang jauh lebih baik, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang namanya berfirman. Firman Tuhan itu powerful, saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Dan firman Tuhan itu sangat berkuasa untuk menginfluence kehidupan kita, untuk mengubah hati kita, untuk mengubah iman kita. Sehingga ketika ada problem, ketika ada pergumulan, jangan cari cara dunia, jangan berputus asa, tetapi datanglah kepada Tuhan, carilah firman Tuhan.
dan dapatkan setiap perkataan Tuhan yang bisa membangun iman kita. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mungkin kalau kita pergi ke dunia dan kemudian kita konsultasikan persoalan kita hanya mendapatkan kata-kata yang menina-bobokkan kita. Mungkin mereka akan berkata, ya memang begitulah suami-suami, memang begitulah istri-istri, udah ceraikan saja, pisah aja, cari yang lain aja daripada kamu sengsara. Atau mungkin ya ketika kita datang berkonsultasi dengan dunia bisa menyarankan sesuatu yang ya sudah kalau begitu kamu minum obat penenang, kamu minum narkoba aja, kamu miras aja, supaya kalau kamu lagi pusing, kamu bisa lupa apa yang sedang kamu alami. Tetapi kalau kita datang kepada firman Tuhan dan kemudian kita membacanya dan menangkapnya, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, itu akan mengubah iman kita, supaya iman itu menjadi pondasi bagi aktivitas kita selanjutnya untuk memperoleh pembaharuan di dalam Tuhan. Firman Tuhan akan berkata bahwa marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan akan berkata, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai dirimu bukan rancangan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Firman Tuhan akan berkata kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Di mana kita banyak lagi baca ayat-ayat yang lainnya, di mana dengan bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit sanggup disembuhkan. Dengan kuasa Allah, iblis akan lari meninggalkan kita. Nah lihat Victorious People, ketika engkau pakai firman Tuhan, imanmu dikuatkan, akan ada kebangkitan di dalam dirimu. Jadi mari datang kepada firman Tuhan, pegang firman-Nya dan perkatakan firman-Nya. Bergaullah dengan firman. Ketika engkau ada di dalam masalah, jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan. Semakin meningkatkan diri dalam doa, pembacaan Alkitab, dan juga penyembahan kita. Karena lihat, pada mulanya untuk mengubah bumi yang berantakan menjadi sebuah taman yang luar biasa, diawali dengan Tuhan berfirman. Lalu berikutnya, tadi kita juga melihat ya, ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ini sebuah tindakan ya, kalau kita mau menafsirkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Tadi kita datang kepada firman, kita pegang firman, kita perkatakan firman. Tetapi kemudian Victorious People, kita juga harus bertindak di dalam hidup kita, di mana kita memutuskan dan kita komitmen untuk menjauhkan, berpisah dari perkara-perkara yang tidak baik, yang akan mampu membuat saya dan saudara menjauh dari Tuhan dan tidak mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Ada orang mencoba untuk membalancing antara kedagingan dan rohani. Saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Daging dan roh tidak bisa bersatu. Sehingga ketika kita memutuskan untuk mengikuti cara Tuhan, maka putuskan juga untuk meninggalkan kedagingan. Amarah, emosi, tidak mampu mengampuni, kekesalan, ya, kekecewaan, pahit hati. Putuskan untuk kita tinggalkan. Kalau Alkitab berkata untuk bisa membereskan hati-hati yang tidak pada tempatnya ini dengan pengampunan, lakukan. Lakukan. Atau kemudian ketika kita melihat bahwa selama ini pertumbuhan rohani kita tidak maksimal karena kita bergaul akrab dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, putuskan untuk bisa memanage hubungan dengan mereka, tinggalkan kalau perlu. Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Jalan kita tidak terseret-seret. Seperti tadi saya katakan, seringkali kita mencoba menyeimbangkan Victorious People. Ada orang berkata begini, sudahlah pastor, jangan terlalu radikal, jangan terlalu rohani. Saya mau katakan begini, di dalam Tuhan kita harus radikal.
Di dalam Tuhan kita harus betul-betul rohani. Karena Alkitab berkata, panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian, di tengah-tengah Tuhan muntahkan. Jadi kalau mau ikut Tuhan, betul-betul ikut Tuhan. Jangan kompromi. Ya bolehlah, sesekali bolehlah. Saya seringkali mengajarkan umat Tuhan begini. Kalau ada angka 1, nanti angka 2, angka 3, angka 4, dan akhirnya tenggelam lagi saudara. Jadi lebih baik memang kalau sudah harus diputuskan, putus betul-betul. Ya, daripada kita tarik ulur, wah dosa itu kuat loh, kedagingan itu kuat loh. Daripada kita malah jatuh kembali, dan Alkitab juga berkata, rumah yang kosong yang sudah ditinggalkan satu penghuni yang jahat, kalau dia jatuh lagi, maka dia akan lebih buruk dari sebelumnya. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan, pisah. Ya, pisah. Dan itulah yang Tuhan lakukan ketika dia melakukan penciptaan, ya. Dia memisahkan juga daratan dan lautan, dia memisahkan yang memang harus dipisahkan. Lalu barulah Tuhan menempatkan, Tuhan menumbuhkan, dia menumbuhkan tanaman, dia menciptakan binatang-binatang sampai pada akhirnya di dalam masa penciptaan dia menciptakan manusia. Nah, setelah kita pegang firman, lalu memisahkan hidup kita dengan dunia, maka kemudian kita akan mampu bertumbuh dalam kebenaran. Kita akan bertumbuh seperti apa yang Tuhan desain di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi Victorious People, kuncinya 2 ini dulu. Datang kepada firman dan pisahkan dari dunia. Setelah ini kita lakukan dalam hidup ini, maka hidupmu dan hidupku akan diperbaharui, akan muncul perkara-perkara yang baru. Akan lahir hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Anak-anakmu ya akan kembali kepadamu, dan kemudian mereka akan menunjukkan betapa luar biasanya mereka sebagai anak-anak di rumah tanggamu. Ekonomimu diperbaiki, kemudian akan ada pintu-pintu baru yang dibukakan oleh Tuhan bagi pendapatanmu. Pelayananmu juga mungkin akan diperbaharui oleh Tuhan, di mana akan ada terobosan-terobosan terjadi dalam pelayananmu. Tuhan akan menumbuhkan dan menempatkan hal-hal yang baik. Setelah kita datang kepada firman dan kita memisahkan diri dari hal-hal yang harus dipisahkan dalam kehidupan kita. Mari, jangan menjadi putus asa. Jangan kemudian menyerah di tengah situasi yang bagi manusia tidak ada yang mungkin. Tetapi bagi Tuhan semuanya bisa diubahkan, bisa diperbaharui, dan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetap semangat Victorious People. Selama kita dekat kepada Tuhan dan selama ada Tuhan beserta kita, segala yang baik akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang ada dalam situasi putus asa, takut, khawatir, bingung mau apa di dalam hidup ini. Karena segala sesuatunya secara kasat mata sudah tidak ada pengharapan. Semuanya seperti tidak ada jalan keluar dan tidak ada kemungkinan sama sekali. Tapi hari ini kami dengar firman bahwa tidak begitu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Di dalam Tuhan tetap ada jalan keluar. Dan hari ini kami memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Merendahkan hati dan membiarkan firman-Nya bekerja dalam hidup kami. Berpegang kepada setiap perkataannya dan tidak menolak apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan kemudian kami akan memutuskan untuk meninggalkan perkara-perkara kedagingan, hal-hal yang buruk yang akan membuat iman kami tidak bertumbuh dengan baik. Tuhan kuatkan setiap kami. Sehingga kami akan bisa sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan dan tidak menjadi pribadi yang terombang-ambing oleh karena kami masih mau ke dunia tetapi juga mau kepada Tuhan. Tetapi hari ini kami mau sungguh-sungguh memutuskan bahwa hidup kami tidak mau berkaitan dengan keduniawian dan kedagingan lagi, tapi sepenuhnya di dalam Tuhan. Maka kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan kembali mendesain kami, membangun kami untuk menjadi bangunan Allah yang jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Dan hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah Victorious People dimanapun mereka berada. Biar hari ini dengan antusias, dengan semangat,
daripada Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah mereka untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, dan mereka akan melihat bahwa bersama Tuhan mereka mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Victorious People, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.